Oke, kita ada live, udah direkam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Warriors. Kita Waalaikumsalam kembali warahmatullahi wabarakatuh. kita kembali di podcast kali ini. Kebetulan podcastnya Waalaikumsalam. on mobile ya, karena masih di jalan, gitu ya. Oke, nggak apa-apa, karena banyak pertanyaan yang memang mungkin lebih enak dijawabnya lewat podcast gitu, karena susah kalau buat dalam bentuk tulisan gitu ya, Mas Ari. Oke, silakan Mas Ari. Yes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. KF Warriors maupun newbie KF yang baru bergabung di Keto Fitness Indonesia. Kita hari Jumat 25 Februari 2022 dan insya Allah sebulan lagi kita akan melaksanakan seminar Keto Fitness Indonesia bersama Mas Tio dan Ade Rai, juga Dr. Piprim dan Mas Ebi Pranoto tentunya. Dan di podcast kita yang kali ini, yang ke-24, itu tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat krusial dan sangat dibutuhkan oleh KF Warriors yang sedang membangun otot. Nah, kali ini kita ingin mengangkat tema ketika kita sudah angkat beban, bagaimana nih kabar massa otot kita? Kok kayaknya nggak ada perubahan yang signifikan? Nah, siapkan pertanyaan untuk sore hari ini, teman-teman yang sekarang sudah hadir, dan Mas Ebi Pranoto juga para coach yang ada di Keto Fitness Indonesia, dan juga Mbak Desi salah satu KF Warriors yang sangat menginspirasi akan membantu menjawab pertanyaan kita semua. Dan kalau saya sih sebenarnya memang sedang merasa body fat tinggi nih, Coach Ebi. Aku sih senang banget kalau ngelihat progresnya Mas Tio ya di Fish Challenge. Aku pengen banget body fat tuh yang ya setidaknya sekitar 20% atau di bawah 20% dikit lah. Jangan hilang-hilang banget gitu, takutnya nanti diprotes sama suami yang akhirnya aku tetap harus memilih untuk mengangkat beban untuk menaikkan massa otot. Nah, silakan nih teman-teman yang sudah bergabung. Wah, Coach Rega malah pas keluar ya. Oh, Coach Rega masuk. Nah, Mas Ebi, silakan. Oke ya. Tadi masuk terus tiba-tiba. Iya. Oke, selamat sore semuanya teman-teman Warrior. Jadi kita akan bahas jadi kita akan bahas gini, Mbak. Ada yang ya ini bukan satu dua pertanyaan gitu. Jadi cukup banyak pertanyaan yang menanyakan, Coach saya udah latihan beban nih. Cuma kayaknya kok massa ototnya belum nambah-nambah ya? Atau misalnya yang kalau underweight itu merasa ya kalau underweight kan gampang ya. Indikasinya adalah BB-nya kok belum naik-naik ya. Nah, jadi mungkin kita bahas kali ini ya, gitu. Kenapa kok kita sudah latihan beban, tapi kok kayaknya massa ototnya belum nambah-nambah, gitu kan. Nah, di podcast sebelumnya, yang 23 yang lalu, adalah aku sudah bahas tentang bagaimana kita menimbang asupan. Ya, perlu nggak sih, gitu ya. Nah, jadi kalau belum tonton, nanti silakan tonton dulu ya. Nah, intinya adalah begini. Kalau kita untuk menaikkan massa otot, ya, yang kita perlukan utamanya adalah bagaimana kita mencukupi kebutuhan protein. Nah, gitu ya. Nah, jadi kebutuhan protein inilah yang memang harus kita cukupi terlebih dahulu, ya, bukan lemaknya. Nah, jadi protein ini adalah komponen yang utama sebagai bahan baku, yaitu asam amino untuk membentuk menambah massa otot kita. Nah, jadi sekarang teman-teman harus cross check dulu, ya, kebutuhan protein atau asupan proteinnya udah tercukupi belum. Nah, itu paling penting. Nah, makanya kembali ke penjelasan di podcast sebelumnya, bagaimana apakah perlu nimbang. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau misalnya tidak nimbang, gitu ya. Jadi gini, kalau dalam posisi kita mau mulai KF, ya itu nggak perlu nimbang, gitu. Karena hitungan kalori dan kemudian fat loss yang terjadi semuanya itu bisa terjadi otomatis. Jadi tanpa menimbang pun nggak ada masalah. Nah, tapi kalau pada saat kita bicara untuk menaikkan massa otot, ya perlu ya untuk menimbang. Paling nggak tahu. Paling nggak yang seperti aku jelaskan di podcast sebelumnya, kita mendapatkan namanya intuitive feeling. Ya, jadi feeling yang kita bisa dapatkan pada saat kita sudah terlatih dan kemudian dengan hanya melihat bentuk makanan dan ukuran makanan, kita sudah bisa tahu kurang lebih berapa gram ya makanan yang kita akan makan sebagai refill. Nah, sehingga kita bisa tahu juga kurang lebih kebutuhan proteinnya sudah tercukupi atau belum. Nah, intinya di situ. Kalau teman-teman belum terlatih di situ, itu akan susah, gitu ya. Nah, jadi itulah kenapa yang pertama kebutuhan protein dulu. Ya, jadi untuk
menaikkan massa otot untuk kebutuhan protein. Nah, aku selalu menjelaskan kepada para warrior yang baru ya, untuk newbie, untuk bisa apa istilahnya ya, menghitung ya dan melakukan evaluasi terus gitu loh. Nah, jadi evaluasi sudah bisa belum? Nah, karena biasanya gini, orang yang pada saat kita sudah ber-KF, kemudian fat adapted gitu ya, nafsu makan kita berkurang gitu ya. Yang tadinya craving-nya banyak karena karbo gitu ya, kemudian bisa berkurang drastis. Nah, kemudian bisa juga dengan hanya makan 2-3 telur saja setiap hari itu udah merasa kenyang. Itu biasa terjadi. Nah, kan tetapi pada saat kita ingin menaikkan massa otot dan juga untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kita, ya itu nggak bisa cuma makan 2-3 telur aja sehari. Ya paham ya? Apalagi sudah latihan beban. Nah, makanya protein ini kebutuhan yang memang harus dicukupi. Ya, standar minimumnya tanpa olahraga yang harus dicukupi adalah kebutuhan protein adalah kurang lebih sekitar 50 gram. Ya, 46 gram itu wanita, 56 gram itu pria. Anggap aja 50 gram totalnya. Ya, nah sekarang yang seperti sudah aku ajarkan adalah pada saat kalau misalnya kita mau latihan beban, ya naikkan lagi kebutuhan proteinnya. Jadi targetkan belajar untuk mentargetkan 100 gram protein. Ya, kalau untuk wanita 80 gram. Belajar dulu gitu. Nah, kalau sudah rutin, latihan bebannya udah bisa seminggu 3 kali, yang seperti aku ajarkan di kelas pelatihan Keto Fitness yang gratis setiap akhir pekan, gitu ya, aku selalu ajarkan bahwa targetkan dulu di situ, ya. Nah, kurang lebih berapa banyak? Ya, kalau misalnya 100 gram protein itu kurang lebih adalah 500 gram hewani, ya, 500 gram hewani. Nah, itu bisa mendapatkan kurang lebih sudah 100 gram protein. Ya, hewani bukan telur ya. Kalau telur nggak bisa ngitungnya seperti itu soalnya, gitu ya. Jadi maksud di sini kayak misalnya ayam, ya, kemudian daging sapi, ikan, gitu ya. Nah, jadi hewaninya di situ. Nah, kalau sudah bisa rutin, ya. Nah, ini kalau misalnya sudah rutin nih, udah bisa nih, kalau lebih segala macam. Nah, naikkan lagi volumenya. Jadi jangan takut untuk makan banyak, gitu. Selama teman-teman sudah rutin latihan beban, ya, demand yang terjadi oleh sobekan otot hasil latihan beban, ya itu akan meningkatkan juga rasa lapar. Jadi banyak yang sudah merasa gini, coach rasa laparnya gila, kok jadi lapar banget ya sekarang, makan. Nah gitu, jadi jangan takut makan banyak. Ya, jadi jangan takut kalau misalnya makan banyak kemudian badannya digemuk lagi, nggak akan terjadi seperti itu. Nah yang terjadi adalah bagaimana kalau misalnya kita sudah rutin latihan beban, kemudian diikuti dengan asupan protein yang cukup, nah itu akan bisa mencukupi dulu kebutuhan protein yang ada. Nah itu mesti dipahami ya teman-teman. Nah kalau sudah bisa tingkatkan, ya, nah kemudian dan sudah terbiasa menghitung, nah mulai tingkatkan kalau bisa proteinnya kebutuhannya sampai 2 kali berat badan. Nah, jadi misalnya kalau yang berat badannya 60 kg gitu ya, kalau bisa targetkan proteinnya sampai 120 gitu. Ya, sekali lagi tidak perlu takut kalau misalnya protein kebanyakan ya, karena protein yang kebanyakan selama ginjal itu tidak bermasalah, ya protein itu akan dibuang ya. Nah, ini mesti teman-teman paham. Oke, nah jadi kalau misalnya tanya ke aku gitu, coach, kok bisa sih makan aja bisa 1,5 kilo misalnya segala ya memang itu kebutuhan yang terjadi dan memang itu yang sudah kulakukan sudah lama dan memang itu rasa lapar yang luar biasa yang terjadi pada saat memang sudah latihan beban yang untuk ukuranku memang berat dan itu nggak perlu diikutin ya oleh teman-teman. Kalau mau diikutin boleh tapi bertahap. Ya sekali lagi yang aku ajarkan adalah level basic dulu kepada teman untuk paham ya gerakan dasar latihan beban agar bisa mengerti latihan beban yang basic itu gimana, terhindar dari cedera. Nah, nanti setelah paham kalau misalnya kemudian lihat di YouTube, lihat apapun video-video lain, yang penting udah paham dulu. Yang banyak kejadian adalah orang-orang atau warrior itu mengikuti video-video yang di YouTube, tapi tanpa paham gerakan mana otot yang dilatih. Nah, jadi asal gerak ngikut aja gitu loh. Nah, kalau ngikut aja, kita nggak ngerti mana yang dilatih sebagainya, mind muscle connection-nya juga nggak dapet. Nah, nanti kita bahas lagi masalah mind muscle connection. Intinya mind muscle connection itu adalah fokus otak kita terhadap otot mana yang dilatih. Nah, gitu. Ada yang kita misalnya gerakannya kita menarik, pulling, tapi berpikirnya adalah yang kontraksi otot abs misalnya. Nah, jadi walaupun sedikit ada benarnya, misalnya karena kita konsentrasi, absnya juga kontraksi misalnya gitu, tapi lebih ke arah bagaimana kita
pada saat kita misalnya lat pull down gitu atau misalnya row gitu ya. Nah, apa saja yang berkontraksi ototnya. Nah, gitu itu yang mesti dipahami ya. Jadi kita balik lagi adalah komponen yang utama adalah protein. Ya, jadi semua jenis protein yang bentuknya hewani, semua asam aminonya sudah lengkap ya. Jadi mau telur, ikan, ayam, daging sapi, ya daging kambing, ya kalau musim daging babi dan sebagainya itu yang penting hewani. Itu semua adalah komponen protein yang sudah lengkap 100%. Nah, jadi makanya kemarin ada pertanyaan misalnya kalau makan tahu gimana Coach? Gak masalah juga, tapi nabati itu proteinnya tidak lengkap asam aminonya. Nah, gitu ya. Dan kalau misalnya nabati, kalau di IKF itu fase yang adalah bukan di fase induksi gitu kan. Nah, kenapa sih di KF itu ada fase induksi? Ya memang sebenarnya adalah fungsi utama supaya kita bisa cepat ketosisnya cepat. Karena semua hewan itu adalah hampir zero carb semuanya. Ya, nah itu mesti dipahamin. Oke, jadi kita yang pertama adalah protein nih yang mesti dicukupin. Nah, itu monggo banget teman-teman harus sudah paham ya. Pokoknya makan yang banyak. Nah, yang kedua ya, kalau misalnya berpikir kok kayaknya nggak naik-naik nih massa ototnya gitu ya. Mungkin juga ada pertanyaan, Coach gimana rasanya atau yang membedakan kalau misalnya kita naik massa otot itu gimana ya? Gampang sebenarnya. Selain memang nanti bisa gini, selain mungkin timbangan gitu ya. Jadi tapi gini, kalau timbangan sebenarnya nggak bisa terlalu akurat juga, kecuali kalau teman-teman dalam posisi yang underweight gitu ya. Kalau underweight udah jelas ya, naik timbangan itu merupakan indikasi. Nah, tapi kalau misalnya body fat-nya masih lumayan banyak, contoh misalnya di pria di kisaran masih 20%, di wanita mungkin range-nya antara 25 sampai 30. Nah, gitu ya. Nah, timbangan tidak berlaku 100%. Kenapa? Karena pada saat massa ototnya naik, body fat-nya bisa turun. Gitu ya. Jadi massa otot naik nih, body fat turun. Nah, berarti kan ada selisih kan? Jadi kalau secara timbangan mungkin kalau masih mau turun body fat, timbangannya kelihatannya turun hanya 2 kilo. Gitu ya. Tapi muscle gain ya, penambahan massa otot mungkin sudah terjadi let's say 4 kilo ya, paham ya? Nah, jadi turun body fat-nya 2 kilo. Jadi selisihnya berapa? 2 kilo. Jadi yang kelihatan itu cuma 2 kilo. Nah, gitu loh. Itu yang mesti teman-teman pelajarin. Nah, jadi, tapi intinya gini, yang masih dirasakan adalah gampang. Ya, kalau udah rutin misalnya sebulan gitu ya, latihan beban. Nah, bagian tubuh mana yang kemudian berasanya lebih keras? Contoh misalnya sini nih, dada. Sama nih wanita juga sama ya, walaupun maaf wanita ada payudara gitu ya. Nah, tapi ada bagian yang misalnya di pinggir itu nanti kan berasa akan lebih keras. Nah, atau bagian misalnya gampang semua wanita pria dan wanita di bagian deltoid gitu ya. Nah, kayak kemarin ada beberapa yang wanita coach bagian sini kok udah mulai keras ya udah itu berarti ototnya mbak. Nah, gitu. Nah, jadi itu bisa dirasakan gitu ya. Nah, bagian-bagian yang lain tentu saja bisa dilatih gitu ya sesuai dengan jenis latihan. Nah, kalau misalnya pelatihan yang kulakukan setiap akhir pekan di Keto Fitness via Zoom gratis, nah itu basicnya. Jadi mulai dari bahu, ya dada, ya otot back, lengan, arms, ya kemudian core, kemudian lower body. Nah, itulah gunanya memahami konsep gerakan dulu. Gitu ya, teman-teman. Nah, yang kedua, selain protein yang pertama tadi, yang kedua adalah kita masih pahamin adalah kalau untuk menaikkan massa otot harus terjadi dalam kondisi yang namanya kalori surplus ya atau surplus kalori. Nah, gitu. Jadi ini kenapa korelasinya dengan podcastku yang sebelumnya yaitu perlu nggak sih nimbang asupan? Nah, makanya kemarin aku udah share gitu ya aplikasi yang berguna untuk mengetahui ya jumlah proteinnya berapa, lemaknya berapa gitu ya, dan kemudian nanti akan keluar kalorinya berapa gitu ya. Yang aku rekomend adalah aplikasi Fat Secret ya, kemudian itu di Android atau iOS bisa dua-duanya. Terus yang berikutnya adalah kalau Android saja itu hitung kalori ya, itu bisa dicoba. Yaitu bahasa Indonesia. Oke. Nah, jadi tinggal masukin aja di situ ya, kemudian nanti ketahuan kalorinya berapa. Nah, kalau kita memang mau menaikkan massa otot, ya harus terjadi namanya kalori surplus. Nah, jadi namanya muscle gain. Ya, itu akan terjadi juga itu weight gain juga ya. Weight gain atau istilahnya mungkin sering dengar namanya bulking ya. Nah, bulking tulisannya bulking. Nah, bulking itu atau bulking ini adalah muscle gain sebenarnya, gitu ya. Nah, tapi memang bulking itu kalau dalam orang yang apa namanya berkarbo tinggi ya, ekses lemak kan bisa terjadi banyak. Kenapa? Karena secara gramasi kalau dia kalori surplus ya, karbohidrat itu cuma 4 kalori.
Nah, sedangkan kalau lemak itu 9 kalori. Nah, ini yang sebenarnya membedakan, kalau menurutku ya, membedakan kalau kita bulking atau menaikkan massa otot dalam pola makan yang rendah karbo, ya itu sebenarnya malah bagus dan lebih enak. Kenapa? Karena secara gramasinya, ya total asupan yang kita asup itu nggak jadi gede banget. Nah, gitu. Kenapa? Karena dalam komponen yang lemak, ya 1 gram lemak itu 9 kalori. Nah, itu masih dipahami, ya. Nah, jadi kalau 9 kalori maksudnya apa? Dibagi gramasinya jadi nggak banyak. Nah, gitu. Oke, sekarang gimana taunya atau ngitung untuk surplus kalorinya? Oke, secara mudahnya adalah ada namanya kalori maintenance, ya. Jadi kalau misalnya pernah dengar yang namanya defisit kalori, gitu ya. Nah, defisit kalori nggak perlu terjadi di ketofastosis, gitu ya, karena sudah sebenarnya otomatis ya ada namanya defisit kalori plus ya namanya turunnya insulin, hormon insulin. Pada saat kita tidak memakan karbohidrat, ya rendah asupan karbohidrat dengan ditambah fasting tiap hari. Nah, karena insulin kita rendah, maka burning fat proses itu terjadi, gitu. Nah, jadi nggak perlu mikir defisit kalori kalau dalam KF atau keto itu sudah terjadi dengan sangat cepat. Makanya kalau KF itu atau keto memang fat loss-nya sangat luar biasa, ya sangat luar biasa cepat dan sangat bagus. Nah, yang terjadi biasanya adalah para pelaku KF atau keto adalah kita udah bahas sebelumnya, kalau biasanya nggak pernah olahraga, massa ototnya kecil. Nah, sehingga pada saat body fat sudah hilang, menipis, nah kok kelihatannya jadi ceking, yang namanya skinny fat. Nah, itulah kenapa sekarang kita bahas perlu serius banget untuk latihan beban untuk bisa menaikkan massa otot, gitu ya. Nah, itu yang kemudian terjadi balik lagi, teman-teman harus bisa melakukan namanya surplus kalori. Oke, sekarang gimana taunya kalau surplus kalori? Nah, tentu saja kita harus tahu dulu kalori namanya kalori maintenance, gitu ya. Kalori maintenance adalah kalori yang apa namanya? Kalau kita penuhin, ya itu akan menjaga berat badan kita. Nah, gitu ya. Nah, jadi secara standarnya kalori maintenance itu ya adalah berat badan kali 2,2 ya. Ini ukuran dalam pounds ya, makanya kenapa harus kali 2,2 dikali 15. Yuk, coba yuk ambil kalkulatornya. Oke, ambil kalkulatornya semua. Oke ya, ambil kalkulator ya. Ya, aku juga ambil nih. Yuk, Mas Ari juga yuk. Oke. Nah, sekarang kita belajar hitung-menghitung. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kayak aku sekarang anggap aja aku berat badan 69 ya, 69 kali 2,2 kali 15. Kalori maintenance ku ada di 2277. Nah, itu kalori maintenance. Berarti yang di atas 2277 tersebut punya aku adalah itu yang terjadi namanya kalori surplus. Nah, paham ya? Nah, gitu. 10% dari 2277 yang aku punya tadi itu juga sudah masuk namanya kalori surplus. Ya 20% lebih lagi gitu, 30% lebih lagi. Nah, gitu. Nah, berapa banyak kalori surplus yang harus kita dapatkan untuk kita bisa menaikkan massa otot? Ya nggak masalah. Kalau kita bisa lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi. Nah, ini juga justru malah paling bagus terjadi kalau yang underweight ya. Nah, makanya selalu kalau misalnya teman-teman underweight, aku selalu bilang kalori surplusnya harus banyak gitu ya. Kalau bisa 2.700, kalau bisa nguber sampai 3.000 lebih bagus, nggak masalah. Karena memang itulah bahan apa ya istilahnya bahan bakunya untuk kita menaikkan lagi ya BB kita dalam hal ini. Ya kalau latihan beban adalah menaikkan massa otot. Nah gitu ya. Nah itu yang paling penting. Jadi sekarang kalau kita bicara kalau untuk langsung aja ya. Nah, langsung. Nah untuk langsung adalah berarti pengalinya adalah bisa di atas 15 yaitu pengalinya bisa 16 sampai 19 gitu ya. Bisa 16 sampai 18. Jadi 16, 17 atau 18. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi misalnya teman-teman mau mengalihkan dengan 16, silahkan gitu ya. Mau mengalihkan rata-rata dengan 17 ya. Jadi misalnya ya kita ambil contoh nih. Dengan BB ku ambil contoh 69 ya. 69 kali 2,2 ya kali 17. Nah, 2580 gitu loh. Anggap aja 2600 kalori surplusku. Nah, ini memang target yang setiap hari aku harus dapatkan. Dan itu sudah otomatis karena aku sudah sering hitung. Jadi aku udah ngerti. Oh, kira-kira ini segala macam. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, perlu nggak setiap hari harus mencapai? Kalau nggak tercapai, gimana tuh, Coach? Nah, gitu. Nggak perlu tiap hari, gitu. Tapi akumulasi dalam waktu 1 minggu, gitu ya. Nah, itu kita bisa tercover semua sebenarnya target kalori surplusnya. Gitu. Jadi kalau misalnya, ini contoh ya,
Nah, contoh misalnya tadi aku adalah 2.580. Anggap aja buletin 2.600 gitu ya. Berarti 2.600 ya dikalikan misalnya seminggu kali 7 ya 18.200 kalori dalam seminggu yang masih aku dapatkan. Nah, tapi dalam satu hari misalnya kurang dari 2.600 mungkin malah jadi cuma 2.000, no problem. Tapi hari berikutnya ngubar lagi ya, baru utang ibaratnya. Nah, gitu. Nah, itu kurang lebih seperti cara kerjanya. Nah, jadi kita bicara ada kalori surplus adalah faktor lain di luar dari jumlah protein yang harus kita asup untuk menaikkan massa otot. Jadi ada dua ya. Jadi yang pertama adalah target asupan protein kita, yang kedua adalah berapa kalori yang kita sudah dapatkan. Gitu. Nah, kebanyakan teman-teman memang berfokus tahapan pertama adalah menaikkan nafsu makan dulu, nggak apa-apa, nggak masalah, gitu ya. Nah, tapi kembali lagi tadi aku bilang di podcast sebelumnya adalah perlu nggak nimbang. Nah, di sana pentingnya kenapa perlu nimbang, gitu ya. Nimbang asupan maksudnya. Nah, jadi supaya kita tahu pada saat kita masukkan di aplikasi Fasigra, gitu ya, kemudian ketahuan tuh kalorinya berapa. Nah, gitu loh. Nanti mulai dicatat, gitu ya. Mungkin kalau misalnya bagi teman-teman yang ngerasa aduh ribet banget segala macam, ya nggak masalah. Sekali lagi ya, ini tidak ada pemaksaan, gitu ya. Tapi jangan ada pertanyaan kemudian kok nggak naik-naik ya BB-nya, kok pengen masa otot nggak naik-naik. Nah itu tadi gitu. Kalau kita nggak pernah ngitung, nggak tahu, intuitive feeling-nya belum dapat, gitu ya. Nah gimana kita bisa tahu, gitu loh. Nah jadi kayak misalnya sekarang yang kemarin aku bilang di podcast sebelumnya, sekarang tahapanku juga bukan ngitung-ngitung terus, timbangan udah nggak pernah aku bawa lagi, tapi sudah ngerti, gitu. Kira-kira kalori surplusnya dapat atau enggak, proteinnya dapat atau enggak. Nah, gitu. Karena semua intuitif feelingnya sudah dapat, karena sudah terlatih. Nah, gitu. Gitu kurang lebih Mas Adis penjelasannya. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Langsung ke itu aja, chat room, Coach. Oke, bentar. Buat teman-teman yang mau tanya langsung di on kan mic-nya ya. Oke, pertanyaannya. Oke, hilang selera makan. Oke, ya hilang selera makan dicoba dulu dan sulit tidur ya. Nah, jadi dicoba dulu adalah mulai latihan beban. Ikuti kelas pelatihan latihan beban ya bagi pemula yang setiap diadakan oleh Ketovitas bukan ya. Sorry ada yang bocor audionya Sudah. Oke, nah jadi ikuti dulu nih yang sering adalah kebanyakan gini, terutama cowok nih ya, mohon maaf nih. Jadi kebanyakan kalau misalnya aku ajakin, udah ikutin dulu coach, kayaknya udah tahu kok, udah paham misalnya macam. Oke, coba deh Mas Om, ikut aja dulu deh. Nanti coba aku koreksi abis itu gitu ya. Selalu aku ngomong kayak gitu. Dan akhirnya nongol nih di Zoom gitu kan. Nah, setelah nongol di Zoom, kelihatan tuh akhirnya, oh ternyata ya gerakannya banyak yang salah gitu loh. Nah, ini yang makanya teman-teman mesti paham ya. Kenapa aku sediakan kelas pelatihan gratis loh ya, teman-teman tinggal ikutin aja ya, dan aku akan koreksi gerakan karena memang itulah basic gerakan yang teman harus paham dulu gitu. Kalau belum paham ya, nanti kemudian ngikutin YouTube sana sini ya, kemudian ngikutin apalagi gerakan yang udah campur hit gitu ya, kemudian resiko cedera. Nah gitu loh ya. Jadi inilah mau main dulu. Oke, balik pertanyaan tadi ya, selera makan kemudian selera tidur ya, coba aja diikuti dulu ya, latihan bebannya coba diikuti secara rutin. Ada pengaruhnya, harusnya ada. Kenapa? Karena begini, latihan beban menciptakan namanya sobekan otot ya. Nah, sobekan otot itu perlu sobekan otot itu akan terjadi namanya inflamasi lokal ya di sel otot yang disobek tersebut. Nah, pada saat terjadi tersebut perlu perbaikan ya, healingnya. Nah, pada saat healing tersebut butuh recovery. Nah, recovery itu yang kemudian terjadi rasa ngantuk. Ya, ini mekanismenya. Nah, makanya kemarin aku udah bahas di podcast sebelumnya, kardio atau latihan beban ya. Orang yang latihan beban tidurnya akan jauh lebih bagus ketimbang orang yang cuma hanya latihan olahraga kardio saja. Ya, itu juga ada penelitiannya. Kenapa? Karena sobekan otot yang terjadi pada saat latihan beban itu lebih besar ketimbang orang yang melakukan hanya kardio saja. Ya, karena kardio itu melatih ototnya itu adalah tipe 1 yang endurance sifatnya. Nah, sedangkan kalau kita latihan beban, melatih yang tipe 2, ada 2A, B, sama X gitu ya, 2A lah intinya. Yang sobekannya lebih, istilahnya damage-nya itu lebih besar. Nah, sehingga perlu
healing atau recovery-nya lebih banyak. Nah, itulah kenapa kemudian kita merasa ngantuk dan kemudian tidurnya bisa lebih lelah. Ya, jadi kurang lebih mungkin penjelasan di situ Mas Tarik mengenai pertanyaan tadi ya. Nah, dicoba dulu latihan bebannya dan nggak perlu overtrain gitu, karena aku selalu ajarkan adalah 30 menit ya, dan itu cukup 3 minggu sekali, itu sudah sangat cukup sekali untuk latihan beban gitu loh. Nah, Karena kurang lebih newbie, jadi pikirannya gimana cara banyak makan, Coach. Ada pilihan lain nggak selain angkat beban? Jadi kayak mungkin mulai ada anxiety gitu ya. ya sekarang gini, kalau nafsu makan itu gini ya, kalau pada saat dulu kita makan karbo itu karena karbohidrat itu sifatnya adalah nagih, ya dia siklusnya setiap 4 jam, kemudian nagih lagi. Nah, itu kita makannya akhirnya makan banyak. Nah, pada saat kita sudah fat adapted, sudah apalagi full ketosis segala macam, kenapa sih kemudian craving-nya berkurang? Ya karena memang sudah satiety, karena kita apalagi badan kita sudah, atau otak kita terutama sudah bisa melihat body fat sebagai energi. Nah, craving itu juga sudah berkurang. Nah, makanya bagi orang yang dulunya ketawa seperti aku melihat protokol KF gitu ya, kok disuruh nggak makan selama 20 jam gitu ya. Dulu aku ngerasa gitu ya, makan enak-enak disuruh nggak makan 20 jam gitu kan. Tapi terjadi sekarang demikian gitu loh. Karena memang ya nggak lapar, tapi ya kita harus tetap ada asupan untuk bisa mencukupi kebutuhan nutrisi kita gitu. Apalagi memang latihan beban. Nah, kalau pertanyaannya ya nggak mau latihan beban, nah sekarang olahraganya apa? Nah gitu kan, KF ini kan ada 5 pilar, gitu kan, olahraga harus ada loh. Nah gitu, ya jadi jangan malas olahraga, yuk gitu. Jadi apa namanya, bergerak dulu misalnya, nggak ada masalah. Kalau aku mau coba bergerak dulu gimana, mau jalan aja nggak ada masalah. Tapi kalau mau jalan, coba jalannya setiap hari 10.000 langkah, ya. Pakai smart band atau smartwatch, hitung 10.000 langkah setiap hari. Kalau bisa sampai 15.000 nggak ada masalah. Ini bagi yang misalnya berpikir, aduh kayak ribet ya latihan beban segala macam gitu. Pilih mana? Mau jalan kaki yang mungkin bisa 1 jam atau setengah jam gitu ya. Atau latihan beban cukup 30 menit, ya seminggu 3 kali aja gitu. Ya kan? Nah, jadi kadang-kadang banyak orang masih berpikir, nah itu tadi, biasanya analoginya adalah berpikirnya adalah olahraga itu harus lama. Nah, kenapa? Karena berpikirnya olahraga itu seperti kardio. Ya memang kalau kardio itu lama gitu durasinya. Nah, which is berbeda kalau misalnya untuk latihan beban. Ya ada yang orang latihan beban yang bisa sampai 1 jam, 1,5 jam. Nah, tapi aku tidak anjurkan ya. Nah, gitu ya. Aku aja latihan beban maksimum paling 1 jam itu udah maksimum 40 menit deh sekarang. Gitu. Kalau misalnya lebih dari 1 jam itu biasanya karena aku latihannya powerlifting sifatnya. Dan itu yang heavy, very heavy lifting, yang dimana jeda antar set memang harus istirahat mungkin sekitar 5 menit gitu ya, untuk bisa recover. Nah, tapi untuk teman-teman nggak perlu ikut gitu. Jadi cukup 30 menit itu udah banyak. Teman-teman yang ikutin kelas pelatihan, aku udah ngajar dari tahun 2020 gitu ya, sudah banyak ikutin. Mereka sudah ada muscle gain yang udah bagus, body fatnya sudah turun, ya kemudian body shapingnya makin bagus, ya itu karena sudah rutin dan cuma 3 kali seminggu. Dan cuma 30 menit seminggu gitu. Itu banyak sekali gitu Mbak. Oke. Ada lagi teman-teman? Ya, jadi gitu ya. Silakan yang mau bertanya boleh dibuka mic-nya. Nah, jadi balik ke pertanyaannya adalah latihan beban tapi kok nggak berasa nongol ototnya segala macam itu tadi. Nah, kemudian ada tanya juga alat apa sih yang bisa mengukur gitu ya. Nah, kalau nggak ada akses tempat gym segala macam, bisa beli namanya Ketovitas nggak jual ya, silahkan cari, itu namanya Omron, merek Omron, itu Karadascan HBH 375 kalau nggak salah ya, itu yang dipakai juga oleh Mas Tio ya. Nah, nanti bisa mengukur semua tuh muscle muscle mass-nya berapa, body fat-nya berapa, harganya kurang lebih 1,9 juta gitu ya. Kok mahal? Ya, ada harga ada kualitas gitu ya. Jadi kalau misalnya masih nunjukin ke aku hasil muscle mass-nya atau body fat-nya dengan timbangannya merek Cina yang harganya antara 100.000 sampai 500.000, itu mohon maaf tidak akurat gitu ya. Karena aku sudah mengecek semuanya dan aku compare dengan unit Pak Jim, hasilnya jauh banget gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena sudah beli, no problem ya, deviasinya ada gitu. Tapi yang biasa terjadi adalah deviasinya cukup besar, tapi dia kalau misalnya ada grafiknya naik itu benar naik gitu. Nah, kalau grafiknya turun benar turun. Cuma dia parameternya berbeda aja. Nah, jadi kalau misalnya
angkanya di situ kelihatan besar, ya, kok kayaknya nggak turun-turun ya, sebenarnya sudah kecil. Nah, contoh seperti itu. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau lebih akurat, ya, merek Omron Caradascan ya, ABA375. Nah, gitu. Oke? Oke, ada lagi Mas Ari? Oke, Beh, ada lagi Beh? Ya, Belum ada, pertanyaan? Coach. Ya, oke. Jadi gitu aja teman-teman ya. Kita ini dulu sebentar. Beh, udah ya pertanyaan enter. Ya, Fast Secret udah. nggak ada lagi. Oke, jadi menjawab pertanyaannya seperti itu ya. Jadi dicek dulu, ada yang pertama adalah asupan proteinnya, yang kedua adalah kalori surplus atau belum. Nah, jadi harus kalori surplus, dan itu tidak harus terjadi setiap hari. Kalau misalnya tahu-tahu berkurang, maksudnya 1 hari berkurang karena mungkin belum tercapai target kalori surplusnya, nggak apa-apa, diuber lagi hari besoknya atau lusanya gitu. Yang penting progresnya dalam waktu seminggu itu ada, ya. Kalau lebih gitu aja, Mbak Sari. Ya mungkin podcast singkat kali ini. Jadi nanti kita akan bahas juga podcast yang aku buat. Nanti mungkin banyakkan dari tanya jawab yang biasanya terjadi di grup newbie atau di grup-grup alumni yang di Katovitas, atau mungkin di Katovitas juga yang terkait latihan beban. Ya, Insya Allah aku akan bantu teman-teman supaya bisa mendapatkan perkembangan massa otot yang lebih optimal dalam kondisi yang fasting on ketosis. Oke, gitu aja. Terima kasih semuanya sudah bergabung di podcast ke-24. Mbak Sari, silakan Mbak. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Nanti mungkin kalau bisa kita belum bahas yang mengenai bentuk tubuh, udah belum ya, Coach? Yang Ya. bentuk tubuh belum ya? Yang mana? Bentuk tubuh. Oh, bentuk tubuh belum. Nanti kita bahas. Itu nggak, itu nggak bisa sambil mobile, harus duduk. Nah, harus ada slide-nya. Harus fokus. Oke deh. Terima kasih teman-teman Warriors. Kita tutup aja, Coach. Sorry. Bisa sebelum live Oh iya, ngobrol Coach bertiga Rega ya? bisa? Ya, Coach. Gimana, Coach? Oke. Aku Ada baru yang pertama, lihat Coach? Aku baru baca message-nya, Coach. Silakan, Coach Rega. Silakan, Coach. Enggak, maksud saya kalau misalnya udah, nanti saya perlu ngobrol bertiga gitu. Oke. Ya, sip. Oke. Siap. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Terima kasih banyak. Nyetir Cetati, wah nyimak juga nih, Babe Siti, dan semua teman-teman yang tetap bergerak, karena salah satu pilar dari ketofastosis adalah moving, bergerak artinya workout, jangan mager. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada salah, dan sambil urus anak-anak ya, jalan-jalan keliling-keliling. Supir AKAP harap dimaklumi. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata sekali lagi, dan sampai jumpa di podcast ke-25 bersama Keto Fitness Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.